Gundukan tanah ini itu ditumbuhi ilalang hampir 1 meter. Kemudian kita rondop ya, beberapa kali rondop herbisida kontak dan sistemik, dan akhirnya membuat itu daunnya mulai kering dan akar juga mudah-mudahan kering. Tetapi inilah yang kita lakukan, kita rondop, dan ini kita akan mengubah bagaimana tanah mati ini menjadi tanah yang bisa memberikan warna hijau. Dan ini yang kita lakukan dengan rondop itu, sedulur. Dan ini pola-pola yang kita lakukan agar memberikan hasil tanaman yang tumbuh dengan subur. Ini rondopnya, rondop kecil saja sedulur, 200 ml, dan kita sudah campur ya. Dan ini kita tinggal menyemprotkan dan ibaratnya demikian sedulur ya. Kita siram ya, kita semprot beberapa kali sampai tanamannya kering, mati, dan mudah-mudahan akarnya juga ikut mati. Jadi, cairan rondop ini dicampur dengan air proporsi tertentu, kemudian kita semprotkan ke ilalang, maka dedaunan yang kena cairan akan mulai kering, layu, dan akar akan mulai juga mati karena di situ ada bioabsorb. Dan ini memang sepertinya lokasinya ini itu ilalangnya udah mati, tetapi akarnya relatif masih tumbuh karena ada tunas-tunas ilalang yang masih tumbuh. Dan ini tentu kita akan atasi, kita akan rondop lagi. Tapi bagaimana mengubah tanah keras pecah liat begini menjadi bisa ditanam, inilah yang kita lakukan sedulur. Nah, yang pertama kita tuang sedulur adalah cangkang dari keong yang sudah pecah, sudah aus, dan sudah tua ya. Ini tentu punya manfaat, punya fungsi karena dia juga mengandung kalsium dan juga karbon. Yang kedua sedulur, kita taruh itu adalah enceng gondok yang kita sudah gunting-gunting ya. Kita taruh ya. Enceng gondok itu sangat bermanfaat sebagai kompos nantinya. Selain dia memang mampu merubah sifat tanah, juga mampu memperbaiki struktur tanah. Dia akan memberikan ruang respirasi mikro untuk bisa bernapas. Selain nanti akhirnya dia menyerap air untuk mempermudah akar bisa mengambil sari-sari makanan. Nah, ini sudah 2 komponen. Nah, komponen ketiga ini adalah kita kasih sekam ya, sekam. Dan tentu ini nanti akan terjadi pelapukan, pembusukan. Dan untuk proses pelapukan pembusukannya kita bantu dengan tanah ya. Tanah ini adalah kompos ya, kotoran organik yang sudah jadi. Dan nah, ini dia sedulur. Jadi relatif ini hanya menunggu proses. Dan setelah ini kita akan siram. Kita siram yang banyak, dan ini nanti kita akan tunggu sekitar 2 minggu sampai terjadi pelapukan sebelum kita taburkan, kita tanam benih ya. Jadi kita pun sudah punya benih di sini, tetapi kita akan tanam setelah 2 minggu sedulur. Nah, tanah mati ini dengan model yang saya lakukan ini, alhamdulillah puji Tuhan, dia akhirnya menghasilkan ya bentuk dan pola demikian ini sedulur ya. Nah, ini dia tunas dari buah blewah itu mulai tumbuh dari dalam tanah. Ini sedulur, ini membuktikan bahwa tanaman ini memiliki sistem tanah yang memberikan dia daya hidup.
Nah, ini dia sedulur. Alhamdulillah ya. Kita tabur benihnya dan inilah cara kita bagaimana merubah tanah mati dengan potensi hidup dari setiap benih. Ya, tentu karena panas terik demikian kita selalu rutin pagi sore supaya pada akhirnya akar mampu kokoh kuat masuk ke dalam struktur tanah dan sistem tanah untuk menyerap makanan dan yang lain. Tentu nanti kita akan berikan pupuk ya. 8 hari setelah hari tanam kita akan berikan urea dan kemudian nanti kita akan berikan NPK selanjutnya. Nah, ini tanah gundukan kering begini kita akan ubah menjadi hijau royo-royo dan memberikan hasil. Salam sehat sedulur. Monggo, ini hanya sharing dari pengalaman saya bagaimana berkegiatan secara positif dan mudah-mudahan memberikan hasil. Monggo like, subscribe dan berikan komennya. Inilah sharing saya hari ini. Puji Tuhan dia segar-segar ya.